Karena tabernakel itu adalah gambaran umat Allah. Orang-orang yang masuk ke dalam relationship bersama dengan Allah. Dan di tengah-tengah itulah Allah hadir. Di dalam kitalah Allah hadir. Ya. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa di dalam diri kita atau kita sebagai umat Allah, kita sebagai bait Allah itu ada pemerintahan Allah di dalamnya. Kenapa sih kok orang Israel itu harus disuruh detail, misalnya buat tendanya harus begini, pakai yang warna ungu lah, yang apalah. Ya, kenapa harus presisi begitu kan? Yang harus tepat. Itu karena itu Kristus. Jadi mereka zaman dulu tuh menggambarkan Kristus. Bayangkan kalau mereka bikin sesuka-suka mereka. Kristus apa yang jadi? Gitu. Ini kan Allah mau gambarkan Allah punya rancangan. Pekerjaan Allah yang dibuat itu begitu sangat spesifik, sangat khusus. Allah pesan pada Musa jangan sampai salah dan sebagainya. Zaman sekarang agama bisa sesuka-suka, seenak udelnya istilahnya melakukannya. Bayangin, minyak urapan aja dipakai seenak udelnya. Artinya hal-hal yang dulu Allah perlihatkan itu kudus diperlakukan oleh agama begitu rupa, dan orang bilang itu kudus yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan itu katanya dari Allah. Itu kan sesuatu yang kalau kita melihatnya sesuatu yang memang bukan roh Allah yang bekerja kan, yang mereka lakukan itu. Persepuluhan, orang bertentangan tentang persembahan sulung, persepuluhan, itu semua gambar Kristus loh. Sekarang diperlakukan untuk kehidupan para pendetanya, kehidupan hamba-hamba Tuhan. Jadi bukan Kristus lagi yang mereka beritakan. Maksud saya begini loh, kalau memang orang-orang ini punya roh Allah, mungkinkah roh Allah akan menggerakkan mereka untuk menggunakan ayat-ayat dalam perjanjian lama itu untuk yang tanda kutipnya bukan Kristus? Kan pasti enggak kan? Lalu bagaimana dengan isu pembangunan bait Allah kedua katanya? Ketiga, Deng. Orang-orangnya bukan dipilih Allah. Lalu tujuannya juga ya tujuan pasti yang mendirikan lah begitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kita yang kelompok orang percaya ini menyikapinya? Ketika kita sebut orang percaya kan tergantung lagi. Sebut orang percaya ini menurut siapa. Kalau orang agama, mereka akan begitu, akan tertarik dengan hal-hal yang tanda kutipnya penyembahan berhala itu. Kan membangun kembali bait Allah yang ketiga itu kan sebenarnya cuma salah satu bagian dalam bentuk penyembahan berhala. Dan mindsetnya memang bukan mindset Kristus. Yang akan membangun bait Allah itu kan orang-orang Yahudi sebenarnya. Orang-orang yang beragama Yahudi, orang-orang Yudaisme. Kenapa mereka membangun itu? Karena mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Maka dengan cerita-cerita yang mereka bangun, maka mereka menghadirkanlah bait Allah lagi supaya Tuhan datang dengan hadirnya bait Allah itu. Itu orang Yahudi, agama Yudaisme. Orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan ikut-ikutan percaya ajaran yang bukan Yesus Tuhan itu. Ini yang parahnya orang beragama. Orang beragama ini selagi dia masuk akal dalam pikiran dia lakukan. Karena itu penyembahan berhala itu seperti itu. Apalagi kalau sudah disampaikan oleh tanda kutipnya pendeta Kristen. Ketika kita sudah mulai mengenal Kristus, kita melihat itu adalah suatu kejijikan kalau menurut saya. Tetapi bagi kita yang belum tahu, bagi orang yang belum tahu bagaimana Kristus, hal-hal yang menjijikan itu yang mereka sebut kudus. Itu antik gitu loh. Ya, itu yang mereka sebut Yesus, itu yang mereka puji-puji Tuhan sambil berbahasa roh. Betapa jauhnya ya antara Kristus dengan Belial, ya itulah. Jadi tidak ada perintah Allah berikutnya untuk membangun bait Allah. Karena lucu kan? Iya. Lucu, karena Rasul Paulus katakan kamulah bait Allah. Masa bait Allah bangun bait Allah? Jeruk makan jeruk, Pak. Iya, masa jeruk makan jeruk? Itu kan sebenarnya maksud saya hal yang sederhana. Masa berpikir segitu aja, orang kalau sudah dibutakan oleh agama, itu nggak masuk akal. Pokoknya ya udah buta. Memang benar perkataan di dalam Alkitab berkata orang buta menuntun orang buta. Itu memang benar. Memang kita bisa melihat, kalau kita melihat realita Kristus ya. Kalau kita bisa melihat itu, maka kita tahu itu betapa dahsyatnya pembodohan dalam agama Kristen berlangsung. Ya, dan juga itu sangat jelas bahwa kita sudah bersama dengan Kristus, makanya Kristus membawa kita, atau Kristus sudah membawa kita kepada Allah ya. Jadi orang yang menantikan Kristus datang kedua kali, ketiga kali kah,
itu satu hal yang sangat mendasar ya, salah sasarannya kira-kira gitu ya, Pak. Iya, itu makanya kita sangat menekankan hal itu. Hmm. Orang yang menantikan Yesus datang, itu orang yang tidak pernah melihat yang realita tabernakel ini. Bahwa Yesus sudah membawa dia, ingat tadi, di dalam jubah. Di jubah imam besar itu dia punya tuh 12 permata. Gambarannya ketika dia masuk ke dalam hadirat Allah, 12 suku itu ikut bersama-sama dengan dia. Nah, kalau kita tidak pernah melihat bahwa Yesus masuk ke dalam sorga bersama-sama dengan kita yang menjadi tanda kutipnya 12 suku itu, maka kita akan masih menantikan Yesus. Mana dia? Kapan dia datang? Sangat jelas. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita sudah bersama-sama dengan Kristus. Kira-kira begitu. Bukan akan bersama-sama dengan Kristus ketika nanti Kristus datang. Ya, kita bukan hanya bersama-sama dengan Yesus dalam tanda kutipnya sesuai dengan konteks agama. Agama kan percaya juga mereka bersama dengan Kristus. Tapi bersamanya itu yang antik. Dia percaya bersama, tapi dia nggak pernah melihat Yesusnya ada apanya bersamanya kalau kayak gitu. Jadi mereka membangun angan-angan yang tidak jelas. Karena bersama dengan Yesus itu berarti Yesusnya harus ada dong bersama-sama dengan kita. Jelas. Bersama dengan Yesus artinya sudah bersama-sama ada, bersama-sama tinggal, bersama-sama bersatu, gitu kan? Ya.